Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mencoba untuk sharing bagaimana cara melakukan input data atau entry data pada aplikasi SPSS. Kita langsung saja ke aplikasi SPSS. Di sini kita wajib tahu apa itu SPSS. SPSS ini adalah suatu program yang biasanya digunakan untuk mengelola data dan melakukan analisis statistik pada penelitian yang akan dilakukan. Dengan SPSS kita bisa menghitung nilai rata-rata, melihat hubungan antar data, menguji hipotesis, dan membuat grafik. Semuanya bisa dilakukan tanpa harus menghitung secara manual. Jadi intinya SPSS ini adalah alat bantu untuk mengelola dan menganalisis data supaya lebih cepat, rapi, dan akurat tanpa perlu rumus statistik yang lebih rumit. Langsung saja ke caranya. Nah, ini adalah tampilan data awal pada aplikasi SPSS. Pada tampilan ini belum ada data yang kita inputkan, jadi kita akan belajar bagaimana cara menginputkan datanya. Di sini, pada tampilan statistik data editor itu terdapat dua menu di bagian bawah sebelah kiri. Ada data view dan variable view. Baiklah, saya jelaskan satu persatu. Untuk data view itu adalah digunakan saat kita akan menginput data setelah variabel dibuat. Nah, nanti data yang ada akan kita input pada kolom-kolom ini sesuai dengan variabelnya. Dan variable view. Nah, ini digunakan untuk membuat variabel atau mendefinisikan variabel yang ada pada hasil penelitian kita. Nah, ini adalah tampilan pada variable view. Untuk langkah pertama, kita akan fokus ke variable view ini terlebih dahulu karena pada variable view ini kita akan membuat variabel. Di sini ada kolom nama. Pada kolom ini fungsinya untuk membuat variabel, namun pada kolom ini kita tidak bisa menggunakan spasi. Kemudian kolom tipe fungsinya, untuk membedakan antara variabel tersebut hanya kata-kata saja atau berbentuk angka. Pada with fungsinya adalah menentukan jumlah karakter yang dapat kita tuliskan. Selanjutnya desimal ini untuk jika ada angka di belakang koma, misalnya berat badan. Kemudian label ini fungsinya adalah untuk memberikan keterangan atas variabel yang kita buat. Bergeser ke sebelahnya kolom value, pada kolom ini fungsinya untuk melakukan pengkategorian pada beberapa variabel yang memang perlu untuk dikategorikan. Misalnya jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain yang memang perlu kita kategori. Untuk missing dan columns kita biarkan saja sesuai nanti yang muncul. Kemudian align adalah untuk mengatur rata kiri kanan atau tengah posisi teks. Selanjutnya measure adalah untuk menentukan juga variabel kita berbentuk rasio ordinal atau nominal. Cukup jelas ya teman-teman. Kita mulai saja untuk membuat variabelnya. Di sini kita mencoba membuat variabel nama. Kemudian tinggi badan. Nah, untuk tinggi badan karena pada variabel ini kita tidak bisa memberikan spasi, maka kita singkat saja dengan TB. Selanjutnya BB sama kita singkat saja. Kemudian kita ketipu untuk nama kita ubah dari numerik menjadi string. Karena pada variabel nama ini hanya berbentuk kata saja. Dan karakternya kita ubah menjadi 10. Klik OK. Selanjutnya untuk desimal di sini sudah 0 ya. Langsung ke kolom label kita tuliskan keterangan nama responden. Value-nya kita lewatkan karena tidak ada data yang harus kita berikan pengkategorian. Teruskan ke variabel selanjutnya yaitu TB. Di sini desimalnya kita buat 0 saja karena tinggi badannya kita ukur dengan bulat. Sama seperti variabel nama untuk TB, keterangan label kita tulis tinggi badan. Align-nya kita ubah dari right ke center. Measure kita ubah ke scale. Lanjut variabel BB. Di sini desimalnya kita buat 1 karena pada data berat badan yang kita miliki ada angka di belakang koma. Pada label kita tambahkan keterangan berat badan. Align-nya kita ubah dari right ke center. Measure kita ubah ke scale. Karena berat badan ini adalah data berbentuk rasio, jadi kita gunakan scale sama seperti tinggi badan. Nah, variabelnya sudah kita buat. Di sini kita ada 3 variabel yaitu nama, TB, dan BB. Kita juga sudah membuat secara lengkap komponen variabelnya. Kita kembali ke data view.
Nah, di sini sudah ada variabel yang kita buat barusan ya. Nama, tinggi badan, berat badan. Kita lanjutkan dengan menginput datanya ya. Pertama kita inputkan data nama. Di sini saya lakukan input satu persatu. Kalau kalian sudah ada data pada Excel atau Word bisa juga dikopikan saja. Kita input sampai selesai. Nah, sekarang variabel nama sudah terinput, total ada 10 responden. Kemudian kita inputkan data tinggi badan dari ke-10 responden. Dilanjutkan dengan variabel berat badan, kita inputkan juga berat badan 10 responden. Nah, untuk variabel berat badan ini tadi pada desimal kita menuliskan angka 1, jadi kita bisa menuliskan berat badan ini dengan angka di belakang. Di sini misalnya ada berat badan 58,5, maka dia akan terlihat. Nah, ini adalah data yang sudah terinput semuanya ya. Jika ingin lebih mudah, kalian juga bisa menyiapkan data pada Excel, kemudian tinggal kalian import atau kalian copy saja. Sedikit tips dari saya ya. Nah, data ini juga sudah siap ya untuk dilakukan uji analisis atau lainnya. Mungkin cukup sekian cara dan tips dalam melakukan input data atau entry data pada SPSS. Semoga teman-teman terbantu dengan adanya video ini ya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.